อยากยั่วดีนักนะก็ต้องถูกลงโทษ私はあなたのセックスする เปิดที่เก็บแบตเตอรี่ เฉย เฉย My Sex Doll Bodyguard tahun 2020 adalah film komedi romantis Thailand tentang seorang pemuda introvert yang tiba-tiba dipaksa menguji robot AI berbentuk wanita cantik menggantikan ayahnya yang telah meninggal. Jika tidak, ia harus membayar 50 juta baht karena sang ayah meminjam uang untuk investasi di bidang itu. Awalnya semua berjalan lancar, tetapi masalah muncul. Ia masih perjaka dan takut pada wanita. Pengujian ini pun harus dilakukan sendiri karena hanya dia yang bisa menyentuh robot tersebut. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja, siapkan makan sahur dan berbuka kalian. Selamat menonton! Kisah ini berfokus pada It, seorang pemuda Thailand yang terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali ke masa kecil dan menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak dilihat oleh anak seumurnya. Ternyata, ayahnya adalah pemilik sekaligus bintang film anu-anu yang terkenal di negara itu. Setiap kali beraksi, sang ayah selalu memakai topeng, menimbulkan rasa penasaran bagi banyak orang. อยากยั่วดีนักนะก็ต้องถูกลงโทษ Semakin lama ia hidup, semakin terbiasa ia dengan fenomena itu. It bahkan terpaksa memaklumi semua tindakan ayahnya. Seperti sekarang, tiba-tiba sang ayah datang dan memintanya untuk tidak berisik, lalu menyuruhnya mengasah roketnya agar bisa cepat tidur. Karena pesan itu terlalu ambigu, It pun salah paham. Dan inilah My Sex Doll Bodyguard. นี่ก่อนนอนอ่ะขัดจรวดสักดอกหนึ่งสินะ Tak lama berselang, terdengar teriakan kesakitan dari ruangan ayahnya. Ternyata, sang ayah mengalami serangan jantung di tengah proses syuting. Para kru segera meminta It memanggil ambulans, tetapi naas, nyawanya tidak dapat diselamatkan. Yang lebih mengejutkan, ayahnya ditemukan dalam posisi adu mekanik dengan rudal yang masih berdiri tegak. It sangat terpukul atas kepergian ayahnya. Sebelumnya, ia sudah kehilangan ibu dan kini ia benar-benar menjadi yatim piatu. Beruntung ada Lisa, sahabat wanita yang selalu setia menemaninya. Di tengah kesedihannya, bel pintu berbunyi. Sebuah paket besar dan misterius telah tiba. Karena penasaran, It membukanya dan menemukan robot wanita cantik bernama Anna yang siap melayani tuan barunya sebagai pemandu adu mekanik. Bukannya senang, It malah ketakutan dan lari keluar rumah. Di luar, ia bertemu Paman Jean, teman mendiang ayahnya yang ahli robotik. Paman Jean menjelaskan bahwa Anna adalah robot ciptaan pertama sebagai hasil investasi mendiang ayah It. Tujuan utama Anna adalah membimbing It dalam adu mekanik. Jika It menolak, ia harus membayar denda sebesar 50 juta baht sesuai kesepakatan ayahnya dulu. Sebelum pergi, Paman Jean memberikan sebuah buku panduan agar It tahu cara menjalankan Anna. It pun mulai dengan menyuruh Anna senam aerobik yang pasti akan membuat seluruh pria bergetar tak kuat menahan nafsu. Setelah 3 jam bergerak tanpa henti, Anna berhenti karena baterainya habis. It yang tak tahu apa yang harus dilakukan dengan tega meninggalkan Anna yang tak bergerak begitu saja. umami จำไว้อูมามิลุงขยับแล้วทำไม Beberapa saat kemudian, Paman Jean datang kembali untuk memperbaiki software dan baterai Anna agar lebih awet. Setelah selesai, Paman Jean menyuruh Anna menyusul It ke sekolah agar semakin dekat dengannya. Tanpa menunggu lama, Anna pun segera menyusul layaknya film sepatu super.
Kedatangan Ana membuat semua orang bingung, terutama dengan pakaian seragam minim yang dikenakannya, membuat para lelaki tak bisa mengalihkan pandangan. It pun terpaksa berbohong, mengklaim bahwa Ana adalah sepupu jauh yang datang dari desa. Tak ingin menjadi pusat perhatian, It segera membawa Ana pulang untuk mengamankannya. Setibanya di rumah, It bertanya mengapa Ana terus mengikutinya. Ana menjelaskan bahwa ia akan selalu ada di sisi It untuk membantu dan melayani kebutuhannya. Dengan iseng, It menanyakan di mana letak tempat mengecas baterai Ana karena ia terheran dengan cepatnya Ana mengisi daya. Tanpa diduga, Ana membuka kakinya dan menunjukkan bahwa lokasi pengisian daya ada di bawah sana. เปิดที่เก็บแบตเตอรี่ Ternyata kejadian itu juga disaksikan oleh Lisa yang datang memergoki mereka. It pun menjelaskan bahwa Ana adalah robot yang diwariskan oleh ayahnya untuk membantu dirinya. Ia kemudian meminta Lisa untuk tidak membocorkan fakta ini ke publik. Ana yang sudah diprogram akan selalu berada di sisi It, dan hal ini membuat Lisa kesal. Bahkan niat Lisa untuk mengganggu Ana berujung pada akibat yang tidak terduga. Di malam hari, Ana mulai menjalankan tugasnya untuk melayani tuannya. It yang gugup menolak dengan keras. It beralasan karena dia belum terbiasa dengan posisi seperti itu. Namun, Ana meyakinkannya bahwa It akan merasa lebih rileks nantinya. Ana pun menyalakan mode andalan untuk memangsa It malam ini. Karena terlalu brutal, It sampai harus kentut hingga membuat Ana pingsan. Ternyata aktivitas It selama ini diawasi oleh Paman Jean melalui monitornya. Merasa It membutuhkan mentor, Paman Jean memanggil Saeng Dao, seorang suhu adu mekanik. Saeng Dao pun datang ke rumah It untuk mengajarkan keterampilan komunikasi dengan wanita. Namun saat Saeng Dao memancing It untuk melakukan adu mekanik, Ana tiba-tiba muncul dan memberikan pukulan leher ala robot cantik menghentikan semuanya. Saeng Dao yang kesakitan segera berlari meninggalkan rumah It sambil memberitahu bahwa jika It membutuhkan bantuan, ia tak perlu ragu untuk menghubunginya. Tak lama kemudian, Lisa datang dengan penampilan yang berbeda seperti seorang Elsie. Ia tak ingin kalah saing dengan Ana dan berniat mengajak It berangkat sekolah bersama. Setibanya di sekolah, mereka dicegat oleh ketua OSIS yang galak, Ratana. Ratana menganggap pakaian yang dikenakan oleh Ana dan Lisa melanggar peraturan sekolah, lalu menyuruh mereka untuk segera berganti pakaian. Ana hampir saja melakukan kesalahan dengan berganti di depan banyak orang. Beruntung, It mencegahnya dan meminta Lisa untuk membantunya berganti di toilet. ก็ได้ตรงนี้ได้เหรอเดี๋ยว Saat pelajaran dimulai, Ana terus memandang wajah tampan It di sampingnya. It yang tak berdaya hanya memilih diam. Ketika kelas hampir berakhir, guru meminta bantuan It dan rekannya untuk membuat film dokumenter edukasi tentang bahaya berhubungan adu mekanik di usia sekolah. Meskipun It merasa keberatan karena mereka masih anak sekolah, janji Pak Guru akan memberi nilai A membuatnya dengan cepat menyetujui permintaan tersebut. เดี๋ยวจะให้ A ทั้งกลุ่มเห็นไหม เฮ้ย ก็ดีนะ เราจะได้มีพอร์ตกันด้วย Rumah It dipilih sebagai lokasi syuting karena penuh dengan alat-alat peninggalan yang akan mendukung pembuatan film ini. Tim yang terlibat terdiri dari It, Ana, Lisa, Pop, Penguin, dan Ratana, si ketua OSIS. Ternyata di depan rumah It sudah ada Tante Saeng Dao yang datang untuk membantu tugas mereka. Melihat hal itu, Pop dan Penguin tentu saja langsung setuju, merasa seperti ketiban durian runtuh. It นาเองจ้า
Mereka mulai berdiskusi. Sayang Dao menyampaikan film dokumenter ini tidak akan cocok jika tidak ada adegan adu mekaniknya. Namun, statement ini ditolak oleh Ratana karena inti tugas mereka adalah tidak ada adu mekanik di usia sekolah. Di tengah perdebatan itu, Lisa yang usil dengan sengaja memainkan alat pijat plus-plus untuk menjahili Ana. Beruntung, It selaku ketua tim segera menghentikan diskusi mereka dan akan melanjutkan esok hari. จริงนะบอกเลยป้าเงียบๆไปเลยนะป้า Suatu malam, saat It sedang sibuk dan lelah akibat persiapan film dokumenter ini, Ana kembali berusaha menggodanya. Meski sudah mendapat penolakan di awal, Ana tetap bersikeras memijatnya dengan alasan agar It lebih enakan. It yang sudah pasrah akhirnya mencoba membuka diri dengan curhat tentang mendiang ayahnya. Sejujurnya, dirinya merasa tidak setuju atas pekerjaan yang dilakukan sang ayah selama hidupnya. ต้องมารับผิดชอบหนี่ตัวเองก็ไม่ได้ก่อนพ่อนะพ่อทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วย Namun, meskipun demikian, dirinya tidak membenci ayahnya sendiri. Respon Ana sungguh mengesankan. Ana mencoba menjadi pendengar yang baik. Bahkan, ia berjanji untuk bisa belajar memahami perasaan manusia, yaitu cinta. Dan malam itu menjadi saksi bisu kedekatan antara It dan Ana terjadi. Sepertinya sudah ada rasa suka di antara keduanya. Melalui monitornya, Paman Jean tersenyum bahagia melihat kemesraan tersebut. Keesokan harinya, syuting film dimulai. Pop merasa tidak puas dengan alur cerita karena tidak adanya adegan adu mekanik. Mereka pun mengevaluasi kekurangan tersebut dan Pop menyalahkan Ratana yang sebagian besar ide film ini berasal darinya. Sementara itu, Lisa merencanakan sesuatu untuk menjahili Ana. Dengan sengaja, ia menumpahkan pasta gigi agar Ana terjatuh. Melihat kejadian itu, It panik karena Ana tiba-tiba konslet. ฉันขอไปก่อน It segera menghubungi Paman Jean untuk mencari solusi. Paman Jean menyarankan untuk meriset sistem imun Ana dan dengan arahan tersebut Ana berhasil diperbaiki. It merasa sangat khawatir, namun beruntung Ana baik-baik saja. Ana mengetahui bahwa Lisa adalah pelakunya, namun It menjelaskan bahwa itu pasti tidak disengaja. Meskipun Lisa sombong, It mengakui bahwa berkat Lisa, ia bisa melewati masa-masa sulit. Saat ditanya tentang perasaan, It hanya menganggap Lisa sebagai teman, tidak lebih. Dari sini, kita belajar bahwa dalam persahabatan, terkadang ada yang jatuh cinta sendirian, sesuatu yang sangat menyedihkan. แกคิดว่าฉันไม่เซ็กซี่ บ้าเหรอฉันปกติคนเดียวที่ฉันรู้จักมาตั้งแต่เด็กฉันก็เลยสบายใจที่อยู่แก่แบบนี้ Tetapi saat ditanya perasaannya terhadap Ana, It tidak bisa menjawabnya dan segera mengalihkan pembicaraan. Sebagai robot, Ana mengerti dengan yang dirasakan oleh tuannya itu. Ana kemudian meminta tolong It untuk menemani tidur malam ini karena tidak ingin ditinggal sendirian. It hanya bisa pasrah dan menuruti permintaan Ana. Malam itu menjadi kesekian kalinya kedekatan mereka semakin tumbuh. นานจับมือกันแบบนี้มีความสุขดีนะ Hari ini adalah pagi yang cerah untuk It. Namun semuanya berubah saat It yang akan sikat gigi dikejutkan dengan kehadiran Ana yang sedang mandi. Tentu saja pemandangan surga duniawi di pagi hari membuat roket milik It tak karuan. Pikiran negatif mengingatkan It kembali akan ingatan sang ayah yang sedang bekerja. Beruntung ia masih bisa mengendalikan diri dan segera pergi. Sementara Ana yang polos kebingungan dengan sikap tuannya. Di sekolah, Lisa mendatangi Ana untuk meminta maaf atas perbuatannya kemarin. Ana dengan lapang dada memaafkannya, mengetahui bahwa Lisa pasti sedang cemburu. Ana kemudian menunjukkan rekaman perbincangan dengan It, di mana It menganggapnya hanya sebagai teman.
Meski mendengar itu, semangat Lisa tidak luntur. Ia berjanji akan bersaing secara sportif dengan Anna untuk memperebutkan hati It. ฉันรักอิดและฉันไม่มีวันยอมแพ้เธอด้วยยายหุ่นยนต์ Saat malam tiba, Anna kembali menggoda It seperti biasa. Kali ini, dirinya memakai baju dinas istimewa yang akan membuat It bergetar tak karuan. Awalnya, It tidak tertarik dengan kehadiran Anna karena terlalu pusing dengan film dokumenter mereka. Anna yang tak kehabisan akal pamit untuk membersihkan kamarnya. Namun, gerakan yang tak normal membuat It tak bertahan dan menyuruh Anna berhenti. Hingga akhirnya, It sepakat untuk melakukannya untuk kali pertama. Kan It ฝากด้วยนะ Keesokan harinya, saat mereka sedang berkumpul membahas kelanjutan film dokumenter, Pop dan Lisa mempunyai ide jenius yang tak biasa. Mereka berencana membuat It dan Anna mabuk berat agar bisa merasakan keduanya. Awalnya, Lisa akan modus dengan It untuk membereskan kamar tidurnya. Saat kesempatan tiba, Lisa akan menahan It tidak pergi dan mengajaknya untuk merasakan serabi miliknya yang sudah lama menganggur. Sementara itu, Anna akan diajak Pop minum khamr hingga membuatnya mabuk berat. Pada saat itulah dirinya akan bermesraan seperti yang dilakukan Lisa. Namun, akibat tindakan itu, Anna menjadi konslet dan Paman Jian yang melihatnya segera menghubungi It untuk menyelamatkannya. It langsung mencapakan Lisa dan pergi mengajar Pop yang kurang ajar. Hei! อะไรวะ Pop! มึงทำเหี้ยอะไรของมึงอะ It marah atas tindakan ngawur dari Pop. It menyuruh Pop berhenti menggoda Anna karena Anna hanyalah sebuah robot. Pop merasa terkejut mendengar fakta itu. Dirinya pun ingin memanfaatkan kesempatan kembali memiliki robot itu. Namun, It mencegahnya karena jika ingin memilikinya, Pop harus membayar sebesar 50 juta baht untuk menebusnya. Tanpa disadari, percakapan mereka didengar oleh Anna. Anna yang kecewa langsung menampar It dan pergi dari sana dengan menangis histeris. Hingga akhirnya Anna menjadi korban tabrak lari oleh sebuah mobil yang tiba-tiba lewat. มวลผล Akibat kejadian itu, Anna mengalami kerusakan parah dan kemungkinan terburuknya Anna akan hilang ingatan untuk selamanya. It memohon untuk membantu Anna pulih seperti semula. Paman Jian menjelaskan bahwa hanya ada satu cara untuk bisa membantu Anna. It harus masuk ke dimensi kedua dan menemukan Anna lalu membawanya kembali. Dengan bantuan Lisa dan rekannya, It rela mengambil langkah besar ini. มันเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก เหมือนงมเข็มในมหาสมุทร ถ้าติดอยู่ในนั้นนานๆ ผลลัพธ์ที่จะตามมาก็คือ Misi pun dimulai. It dihadapkan dengan memori masa lalu yang mengganggunya. Tenang saja, Paman Jian akan selalu memandu It agar tetap fokus dengan tujuan awalnya, yaitu mencari Anna. Sempat bertemu dengan arwah mendiang ayahnya, It juga dibantu untuk menemukan keberadaan Anna. Hingga akhirnya dirinya bertemu dengan Anna yang terbaring lemah di atas ranjang tidurnya. It berusaha membangunkan Anna yang tertidur lelap dengan segala cara. Hingga akhirnya Anna berhasil siuman dan segera kembali ke dunia nyata. Setelah kejadian itu, semua kembali normal. Berita baik datang dari Paman Jian yang menginfokan bahwa kini sistem Anna jauh lebih baik dan Anna telah menjadi produk robot yang gagal karena sekarang sudah berubah menjadi manusia utuh. Sementara Lisa, dirinya sudah ikhlas jika memang It bukan jodohnya. Begitu juga teman-temannya yang telah menemukan jodoh mereka. Film diakhiri dengan It dan Anna yang sedang berduaan di kamar lalu melakukan hubungan yang sudah lama dinantikan serta hidup bersama hingga akhir hayatnya. มองบอกว่าผมไม่ต้องทดสอบแอนนาอีกแล้วแอนนาเป็นเซ็กดอลที่สอบตกเพราะเธอมีชีวิต Itulah akhir dari film My Sex Doll Bodyguard tahun 2020.
Pesan yang bisa diambil, jangan biarkan ketakutan mengalami langkahmu. Meski hidup dan orang terdekat kadang menyebalkan, percayalah selalu ada hikmah di baliknya. Ubur-ubur ikan lele, hargai orang sebelum mereka pergi le. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya, tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.